Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota saya Fadil Maulana Syahril dengan NIM 23030050 dan rekan saya Desmita Putri dengan NIM 23030045. Dan saya Dian Sukmarita dengan NIM 23030049. Dan saya Dian Mutia Putri dengan NIM 23030046. Dan saya Gita Fitriani dengan NIM 23030053. Baiklah, di sini kami akan mewawancarai beberapa mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan organisasi di lingkungan Departemen Matematika tentang implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan organisasi. Video ini kami buat untuk memenuhi proyek mini riset mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu yaitu Dr. Fatmariza M. Hum. Jadi di sini kita sudah bersama Uda Irfan, salah satu mahasiswa matematika angkatan 22 yang sudah pernah mengikuti organisasi kepanitiaan dalam sebuah acara yang diadakan oleh Departemen Matematika. Jadi Uda, sekarang kami ingin menanyakan beberapa hal mengenai kepanitiaan yang pernah Uda ikuti. Yang pertama, bagaimana menurut Uda mengenai kontribusi kepanitiaan dalam membentuk karakter dan kebersamaan dalam persiapan program acara yang diadakan? Kalau menurut Uda, salah satu kontribusinya itu dapat membentuk jiwa kaum kepemimpinan kami, lalu meningkatkan kerja sama tim kami dalam divisi itu. Berarti yang sekarang Uda itu jadi anggota sudah diajarkan mengenai jiwa kepemimpinan untuk meningkatkan keterampilan dan meningkatkan kreativitas dalam memecahkan masalah. Berarti mungkin untuk kepanitiaan tahun depan bisa jadi Uda ini akan menjadi ketua dari divisi acara yang diadakan tahun depan. Ya Uda. Ya, selain itu kami juga diajarkan untuk membangun kepercayaan, isu kerjasama dalam tim, lalu mempererat hubungan kami per anggota-anggota per divisi, gitu kan. Menambah relasi juga kan. Lalu di situ kami juga dapat memanajemen waktu kami di sela-sela perkuliahan. Berarti banyak sekali kontribusi yang dapat dilakukan dalam kepanitiaan yang diikuti oleh Uda Irfan. Untuk pertanyaan selanjutnya Uda, dari kepanitiaan yang Uda ikuti nih, menurut Uda bagaimana kepanitiaan yang Uda ikuti nih dapat memastikan adanya kerjasama antara anggota dan saling menghormati jika ada perbedaan pendapat biar nggak ada kesalahpahaman antar anggota gitu. Kalau menurut untuk menilai itu, yang pertamanya itu ya pastinya kami ketika diskusi atau evaluasi kami berbicara secara terbuka dan secara sejujurnya biar setiap anggota per divisi itu tahu kayak di mana kesalahannya, kekurangannya dalam kegiatan sebelumnya gitu. Oh, jadi kayak misalnya ada 3 minggu acara terus per minggunya itu dievaluasi. Ya, biasanya kami ada evaluasi per minggu. Ditanyakan apa kesalahan sama apa pendapat yang berbeda itu nanti disatukan gitu. Dan misalnya kayak udah divisi acara, misalnya kayak misalnya kok kami aja sih yang divisi acara yang kerja kayak divisi yang lain apa gitu nggak ada, jadi kami evaluasi di situ, lalu kami kayak bisa kami membagi tugas-tugas nanti per anggota divisinya yang ada kegiatan lagi gitu. Jadi untuk biar nggak ada kesalahpahaman tuh diadakanlah evaluasi ini agar semua pendapat anggota tuh didengarkan, terus nggak ada yang istilahnya membicarakan sesama anggota di belakang gitu. Ya benar, kayak disatukan nanti baru dirundingkan lagi sama-sama. Jadi dari itu tuh menurut Udanya kepanitiaan ini biar nggak saling ada kesalahpahaman diadakan evaluasi per minggunya. Baik, terima kasih Uda telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara pada hari ini. Di sini kami akan mewawancarai narasumber kedua kami, yaitu Uda Dwiki Zakwanyanata selaku Wali Kota Himatika. Kami akan mewawancarai mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan organisasi. Baiklah Uda, pertanyaan pertama, apakah langkah konkret yang Uda lakukan untuk mencapai kebijakan di setiap keputusan? Berarti kita mau bilang langkah konkretnya. Yeah. Nah, mungkin untuk yang pertama kita ada tuh kebijakan dalam di organisasi. Bagaimana? Yang pertama, misalnya ada keadaan tertentu, kita pasti mau memiliki solusi yang
solusi template lah ibaratnya. Nah, berbeda lagi jika kita dalam ada kepanitiaan, pasti di mana kondisi itu berbeda-beda. Ya, di mana kita dilihat di organisasi atau keadaan penting, keadaan mendesak, pasti nanti kitanya adanya diskusi dengan koor-koor. Nah, di mana kalau kita sebagai anggota, kita pasti diskusi dulu sama koor-koor terhadap masalah yang ada dengan kita. Lalu nanti kita diskusinya baru dengan DPH yang ada kalau dia ada di Himatika. Nah, jika solusinya sudah dapat, ya kita akan memikirkan solusinya win to win. Jadi kita tidak memikirkan solusinya yang hanya satu pihak saja. Nah, setelah itu kita akan melakukan evaluasi. Setelah acara selesai, kita akan melakukan evaluasi lagi terhadap masalah yang ada ataupun kendala-kendala yang dihadapi. Nah, dari evaluasi tersebut kita mendapatkan solusi untuk permasalahan selanjutnya. Di dalam rapat itu pasti ada perbedaan pendapat ya udah. Gimana cara Uda mengatasi perbedaan pendapat tersebut dan bagaimana cara Uda untuk mencapai keputusan dalam kesepakatan dalam organisasi tersebut? Kalau kita berbicara tentang perbedaan pendapat itu adalah hal yang biasa. Tapi kalau dalam perbedaan pendapat untuk kita mencapai satu pendapat, biasanya kita itu melakukan diskusi terbuka. Jadi kita mengajak seluruh anggota yang terlibat, jadi tidak hanya dua orang yang perbedaan pendapat saja. Jadi kita mengajak semua orang untuk melakukan diskusi bagaimana pandangan mereka terhadap dua pendapat yang perbedaan ini. Nah, balik lagi tadi kita yang ke hal yang tadi, kita ada solusi win to win. Jadi kita bagaimana kita menguntungkan kedua belah pihak. Nah, setelah itu kita akan pengambilan keputusannya akan dilakukan oleh yang petingginya biasanya. Jadi setelah mereka melakukan diskusi, mereka itu pasti mengajak yang petingginya seperti tadi ada DPH atau dalam organisasi kita atau ada BPH. Nah, mereka akan mengambil satu keputusan untuk keputusan bersamanya untuk meniadakan perbedaan. Udah sering ikut organisasi, rapat dan sebagainya. Ada nggak udah contoh kasus gimana udah mengatasi perbedaan pendapat tersebut? Nah, mungkin beberapa kasus yang terjadi biasanya adalah dalam organisasi itu saat pembentukan kepanitiaan. Nah, jadi dalam pembentukan kepanitiaan di Himatika itu biasanya kita memilih dahulu tuh siapa aja yang akan menjadi pengurus inti atau BPH-nya. Nah, setelah dari BPH-nya, biasanya mereka akan diskusi dengan angkatan mereka. Nah, angkatan mereka itu akan mendiskusikan untuk menjadi koor-koornya. Nah, setelah dari koor-koornya tersebut akan dilakukan open recruitment untuk anggota-anggota mereka. Nah, biasanya di sini terjadi hal-hal seperti perbedaan pendapat di antara BPH-nya dengan koor-koornya untuk dalam pemilihan anggotanya. Nah, jadi jika biasanya dalam satu divisi itu banyak nih pendaftar peminatnya. Nah, maka itu akan dilakukan dengan diskusi dengan BPH-nya. Nah, jadi yang untuk anggota-anggotanya bisa dijamin itu tidak hanya teman-temannya saja. Nah, kita kan takutkan hal seperti itu ya. Nah, jadi kita memang memilih orang-orang yang memang pengen di divisi tersebut. Nah, dengan kita diskusinya dengan koor dari divisi lain dan juga dengan BPH-nya. Pertanyaan selanjutnya udah apa kesan dan pesan Uda terhadap misalnya nih mahasiswa pengen ikut organisasi, bagaimana mereka menerapkan demokratis dalam berpendapat di organisasi? Jika mereka memang pengen ikut organisasi, pastinya itu memang dari kepengenan mereka sendiri ya, tidak diajak atau pengen hanya ikut-ikutan. Mereka yang memang pengen untuk mengembangkan, misalnya saya pengen naikin skill editing, saya masuk informasi komunikasi deh, atau dokumentasi atau media. Nah, mereka pengen dari mereka sendiri. Nah, untuk selanjutnya mereka memang pasti ada dilakukan sesi wawancara dan mereka itu mempersiapkan untuk wawancara tersebut dengan mempersiapkan juga syarat-syarat yang ada. Baiklah, sekian dari sesi wawancara kedua hari ini. Terima kasih kepada Uda
kasih.